warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita wakil dari Jagakarsa Bapak Haji Purwanto, fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai dari Gerindra. Yang saya muliakan Bapak Ibu saudara-saudara serta sahibul musibah keluarga besar Bapak Mursidi bin Haji Mukhtar. Malam ini malam ke-7 almarhum telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, manusia memang makhluk yang sifatnya fana. Semakin bertambah usia, semakin berkurang juga kemampuannya. Tidak ada seorang pun dari kita yang malam ini tahu kapan batas akhir dari kehidupannya. Tetapi yang pasti kita semua ingin dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Almarhum Bapak Mursidi, begitu juga orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, insya Allah mereka min ahlil khair. Mereka sudah enak pindah kampung, meninggalkan kampung dunia, kondisinya memegang nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah husnul khotimah. Pertanyaan besar, kita ini entar bagaimana? Bisa nggak kayak mereka pada yang konsekuen dan konsisten memegang nilai-nilai Islam, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka betul apa yang dikatakan Nabi, cukuplah kematian jadi nasihat. Nasihat buat siapa? Buat kita yang masih pada ketinggalan di kampung dunia. Kalau 7 hari yang lalu kita ikut prosesi pemakaman almarhum, mulai dari rumah disolatkan sampai nganterin ke kuburan, entar kapannya wallahu a'lam, tapi pasti kita juga bakal dianterin sama orang. Amin. Amin. Kalau malam ini kita nahlilin almarhum Bapak Mursidi, entar satu malam pasti kita juga bakal ditahlilin orang. Kalau malam ini kita bacain Fatihah kepada almarhum dan almarhumah, satu saat kita juga bakalan dibacain Fatihah sama orang-orang. Paling kagak seminggu sekali Jumat khotib. Itu pasti, saudara. Maka penting menghadiri acara takziah seperti ini. Apa pentingnya? 2 aja yang pengen saya sampaikan nih tentang pentingnya menghadiri takziah, sebagaimana pesan Nabi, cukup kematian sebagai nasihat buat kita. 2 yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Dikit amat. Pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, takziah kayak begini nih, kepentingannya untuk almarhum dan almarhumah. Hakul yakin apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan, apa yang kita kirimkan, pahalanya numplek sama almarhum dan almarhumah. Hakul yakin. Yang diniatkan oleh sahibul musibah ngumpulin kita malam ini, membacakan zikir, tahlil dan tahmid, mengirimkan pahalanya untuk almarhum sampai insya Allah. Kata Nabi kan gini,
orang yang lagi ada di alam barzah itu kayak orang yang lagi tenggelam. Saudara udah pernah ngelihat orang kelelep? Pernah ngelihat orang kelelep? Kalau ada orang kelelep di kali, saudara panggil, "Bang, kelelep ya?" Oh. Saudara bilang, "Saya lemparin beras sekarung ya, mau kagak yang lagi kelelep?" Oh, gak ketibanan, makin ngilang dia. "Saya lemparin motor NMAX ya, keluaran terbaru, mau apa kagak tuh orang?" Oh, gak. "Saya lemparin emas batangan ya." Oh, gak. Kenapa? Beras, motor, emas batangan itu nambah beban. Dia lagi cengap-cengap. Lihat dah orang kalau lagi kelelep, ada kayu jerambet, ada tong kanyut, tong dia buat pegangan, ada rumput, dia cadar rumput nggak kuat nahan bebannya, tapi karena pengen selamat, rumput dipegang. Orang yang lagi di alam barzah itu kayak begitu tuh kata Nabi. Sama kayak orang yang lagi kelelep. Orang kelelep dikasih emas batangan, ogah, apa yang diharapin? Ban bekas. Lah coba itu, cuma goceng. Keluarga kita yang ada di alam barzah, yang mereka tunggu kiriman dari kita nih, pahala yang masih hidup. Setiap kita kan anak, bener apa kagak? Ada yang lahir dari batu. Setiap kita anak, wasilah kita emak bapak kita tuh. Mereka yang udah pada nggak ada, kirimin Fatihah, sedekahin buat mereka. Yang ditinggalin buat kita banyak, jualin bandar melulu. Ada di sini yang kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Begini dah, saudara, kalau bicara alam barzah, akhirat, jangankan sekarang, dari zaman Nabi orang udah ada yang banyak yang pada kagak percaya. Perlu saya garis bawahi, akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua pasti bakalan ngalamin. Kalau ada orang yang nggak percaya, nggak cuma sekarang, dari zaman Nabi udah banyak yang nggak percaya. Nabi pernah pidato kayak begini, saudara-saudara, ntar di akhirat semua kita bakalan dibangkitin, dimintain pertanggungjawaban. Ini bicara akhirat. Saat itu yang beriman makin mantap imannya, yang kafir makin ngeledek, sorak, menghina, ngenyek. Nah, ngenyek apa ngenyek? Menghina. Di antara kafir-kafir Quraisy itu tokohnya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Dengar Nabi pidato kayak gini, sorak, tepuk tangan. Habis itu buru-buru pulang, ambil pacul sama pengki, nyari kuburan tua, jegali, tulang-tulangnya diangkat, ditaruh di atas pengki, dibawa ke hadapan Nabi. Ini kurang ajarnya tokoh kafir Quraisy. Dia bawa itu, dia letakkan di hadapan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka katakan? Dengan enteng, Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il ngomong begini, Muhammad, tulang hancur kayak begini, ntar di akhirat bisa dibangkitin lagi. Kekuatan macam apa yang bisa sanggup ngidupin tulang-tulangnya hancur kayak begini? Kalau ngomong yang buatan-buatan aja Muhammad. Suratnya kita baca tuh tadi dalam surat Yasin. Siapa yang sanggup membangkitkan tulang kayak begini? Kekuatan apa yang mampu ngidupin tulang yang udah hancur kayak begini? Qul yuhyihallazi ansa'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, aku yang menciptakan manusia, maka aku lebih sanggup mereproduksi ciptaan aku sendiri. Dalam
dalam surat Yasin kita baca. Karena itu saudara, manfaatnya jelas buat almarhum dan almarhumah. Malam ini yang hadir di sini nih ada 30 orang, 50 orang. Cepet dah, kawan dah, cepet dah. Insya Allah yang hadir pahalanya kagak kekurangan. Amin. Tapi almarhum Bapak Mursidi ketutugan pahala. Ketutugan ngerti ketutugan. Keurugan. Manfaatnya kita ngirim ini sekarang malam ini saat ini almarhum keurugan pahala, senangnya bukan main. Karena apa? Memang itu yang diharapkan. Lagi cengap-cengap ibarat orang tenggelam, mau berbuat baik lagi, mau mengerjakan ibadah, udah tutup buku, udah nggak bisa. Kiriman dari keluarga anak yang soleh dan soleha seperti ini. Dahulu ada riwayat saudara, ada seorang ibu ditinggal mati anak gadisnya semata wayang. Karena saking cintanya ini ibu kepada anak semata wayang, mana masih gadis, tiap hari dia pikirin, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Satu hari ini ibu datang ke ulama besar Hasan Al-Basri, laporan, Tuan saya punya anak gadis semata wayang belum lama meninggal. Tiap hari saya kepikiran, saya kangen, rindu, pengen ketemu. Kasih saya amalan Tuan supaya saya bisa mengobati rasa rindu. Kata Hasan Al-Basri, Bu, ntar malam selesai sholat isya, ibu sholat sunnah ada 4 rakaat. Terus ibu baca sholawat sampai pules. Saking kangennya nih ibu dikerjain amalan itu, dia baca sholawat sampai tidur. Dalam tidur atas izin Allah, nih ibu bermimpi melihat putri semata wayangnya. Rasa rindu terobati sudah. Tapi sayang, dalam mimpi si ibu ini melihat anak gadis semata wayangnya sedang mengalami siksa kubur. Orang tua mana yang tega ngelihat anaknya tersiksa di alam kubur? Kita nih bang, kita nih orang tua, jangankan anak disiksa, pulang sekolah anak jatuh di jalanan, dengkulnya bungsut. Bungsut ngerti bungsut? Apa locor, besut. Anak kita jatuh, dengkulnya besut, khawatirnya bukan main. Bagaimana sang ibu melihat anaknya disiksa di alam barzakh? Istighfar, bangun dari tidur, selesai sholat subuh buru-buru ke rumah Hasan Al-Basri. Tuan amalan Tuhan semalam udah saya kerjain, saya ketemu sama anak saya, cuma anak saya tadi disiksa. Kasih saya amalan Tuhan supaya dengan amalan tersebut Allah menurunkan rahmat supaya anak saya diringankan siksa kuburnya. Kata Hasan Al-Basri, Bu, ibu sedekah dah. Kalau ibu punya ilmu, sedekahin ilmu ibu. Yang ibu mampu saja. Ibu punya tenaga, sedekahin tenaga ibu. Ibu punya harta, sedekahin harta ibu. Yang ibu mampu, sedekahkan. Pahala sedekahnya itu kirimin buat anak gadis ibu. Pulang nih ibu, sehari, 2 hari, 3 hari kagak nongol ke rumah Hasan Al-Basri. Sampai satu malam Hasan Al-Basri tidur, bermimpi ketemu sama perempuan cantik jelita, masih muda, cantik jelita, ayu rupanya.
Bahasa Jermannya semok, demplon, bohai, apalagi bahasa Jaga kasar. Gadis muda cantik jelita berdiri di depan bangunan yang megah dan mewah, pakai mahkota intan berlian dan mutiara. Wah, bukan main. Hasan Al-Basri takjub, ini perempuan cakepnya pegang ketulungan, berdiri di depan rumah megah pakai intan berlian. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan deketin, maranin, lag-lagapan sama Basri. Ya dia nggak kita bang, kita kan kalau diparanin perempuan cakep juga rada-rada GR gitu. Kalau yang maranin nenek-nenek kita bisa pingsan. Itu perempuan, itu gadis nanya, tuan saya kenal sama saya. Saya nggak kenal, kata Hasan Al-Basri. Tuan saya, beberapa hari lalu datang seorang ibu ke tempat tuan saya. Dia kangen pengen ketemu anaknya. Tuan saya kasih amalan, lewat mimpi tuh ibu ketemu. Cuma sayangnya dalam mimpi itu ibu ngelihat anaknya lagi disiksa. Tuan saya kasih amalan lagi supaya ibu itu untuk sedekah, dan pahala sedekahnya dikirimkan kepada anak gadisnya. Ketahuilah anak gadisnya itu adalah saya, dan ibu yang beberapa hari lalu datang ke tuan saya adalah ibu saya. Atas amalan sedekah yang dilakukan oleh ibu saya, Allah turunkan rahmat. Dengan izin Allah, saya mengalami nikmat kubur. Pentingnya cara kayak gitu. Malam ini bukan cuma sekedar tahlil, tahmid, zikir. Keluarga almarhum Bapak Mursidi ini nyedekahin makanan, minuman yang ada di depan ibu bapak semuanya. Ambil, makan, cicipin, karena pahalanya disedekahin buat almarhum. Ini yang makan di sini, ntar yang dibuntel ada lagi. Ada, emang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Jadi pertama tuh ya, jelas pahalanya buat almarhum dan almarhumah. Sesungguhnya kita semua ini sedang bikin kuburan kita sendiri. Kalau perbuatan baik banyak kita tebarkan di alam dunia, kuburan kita insya Allah nikmat, nyaman, luas. Tapi kalau maksiat, kejahatan, munkarat yang sering kita kerjakan, dosa yang kita tumpuk-tumpuk, kuburan kita juga bakalan kecil, sempit, dan bisa menghancurkan tulang-tulang kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apapun yang kita lakukan di alam dunia, sesungguhnya kita sedang menggali kuburan kita masing-masing. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, manfaat dari takziah seperti ini, kepentingannya buat kita. Di awal saya katakan tadi, cukuplah apa yang disampaikan baginda Nabi, cukup kematian sebagai nasihat, karena kita semua akan melalui itu. Orang yang banyak mengingat mati bukan orang yang lembek dan lemes, hilang semangatnya, gampang putus asanya. Bukan kayak begitu. Kita disuruh ingat mati, bukan lemas, hilang semangat, gampang putus asa, bukan begitu. Justru dengan banyak mengingat mati, diharapkan semangat menebarkan kebaikan makin meningkat. Dan yang terpenting adalah didahului dengan penyesalan dan pertaubatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah banyak mengingat kematian, kesadaran akan segera bertobat,
muncul. Maaf ya, kita ini manusia, makhluk yang paling bisa benar cari-cari alasan. Makanya pantas kalau ada makalah al-insan hayawanun natiq, manusia itu binatang tapi yang punya otak, punya pikiran. Artinya apa? Pintar cari-cari alasan. Buktinya taubat dah satu-satunya nih, salah satunya. Taubat sering banget kita cari-cariin alasan. Asumsi kita taubat ini kaitannya sama umur. Dah, ntar aja dah rajin ke musola kalau udah rada bongkokan dikit. Oh begitu tuh. Saudara ketahuilah, taubat itu kaitannya enggak dengan umur, tapi dengan salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Mumpung malaikat maut belum ketemu kita, kalau seminggu yang lalu ketemu almarhum, satu saat pasti bakalan ketemu kita. Kalau saat itu kita belum melaksanakan taubat, wallahu a'lam bishawab. Maka mengingat kematian, kesadaran akan bertaubat itu muncul. Saudara, di antara keutamaan menyegerakan taubat, dulu ada orang durjana, tiap hari kerjaannya demen banget bikin dosa, judi doyan, mabok kagak ketinggalan, zina di mana aja punya langganan. Dengan kata lain nih orang Bromo corak, preman, bajingan, tengik. Loh, jadi preman kagak tanggung-tanggung bang. Nih orang udah bunuh 99 orang, nggak tanggung-tanggung. Emang kayak kita preman di dalam gang, gegoakan doang, diparanin aja minclok. Ini orang sudah membunuh 99 orang. Satu hari dia ingat ajal bakal datang, malaikat maut bakal ngejemput. Tumbuh kesadarannya untuk taubat, mengakui segala macam kesalahannya. Pengen taubat, ternyata datang nih preman ke salah seorang ustadz. Yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Ustadz, saya pengen taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Kata ustadz, emang dosa apa yang kamu perbuat? Cerita nih preman kalau dia sudah membunuh 99 orang. Dengar pengakuan jujur preman, nih ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, Allah yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu udah pasti neraka. Nah, preman dimaki-maki ustadz, mengkelak. Apa yang dilakukan preman? Tuh ustadz dilempengin jadi cepet, dibunuh tuh ustadz. Saudara, kita lihat lagi dalam riwayat ini, niat taubat nih preman nggak pupus, nggak patah, nggak kandas. Satu saat dia datang ke seorang kiai yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya pengen taubat, kira-kira taubat saya diterima apa enggak? Kata kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa yang kamu pernah perbuat, kalau kamu taubat, taubatmu insya Allah pasti diterima. Amin. Kalau omongan kiai mau nyenengin hati. Cuma nih kiai lama-lama aja penasaran juga, dia tanya, Mas, emang dosa apa yang sudah kamu perbuat? Begini kiai, mula-mula mas saya membunuh 99 orang. Terus saya ketemu ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja lah jadi cepet. Ya udah, dosamu, taubatmu insya Allah akan diterima. Tapi ada syaratnya. Apa kiai?
tinggalin kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan ahli ibadah. Nih temen nih penting nih saudara. Adik-adik saya, para pemuda, para remaja, temen itu penting. Pindah kampung dah, tinggalin kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh ahli ibadah. Sebab kalau kamu taubat, kampungmu masih di situ, kamu kena penyakit tomat. Apa itu kiai? Malam taubat, siang kumat. Jadi saya pindah kiai, pindah, cari kampung yang banyak ahli ibadahnya. Kemana? Jagakarsa. Amin. Saudara, sebangor-bangornya preman kena dibilangin sama kiai, nurut, cium tangan bolak-balik. Iya kiai, kalau gitu doain saya, cium tangan bolak-balik. Enggak cuma cium tangan bolak-balik, ngapalin amplop yang penting. Gak lupa. Pulang nih preman, sampai rumah ngepak koper, mau buntel apa aja kandut, cuma legernya doang dia tinggal. Berangkat nyari kampung yang di dalamnya penuh ahli ibadah. Qadarullah, apa yang terjadi saudara? Di pertengahan jalan nih preman mati, sholat belum, puasa belum, ngapa-ngapain belum, cuma pengen cari kampung supaya tobatnya nasuha. Di perjalanan datang ajal menjemput, mati nih preman. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah bilang, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Malaikat Rahmah. Kata malaikat Zabaniyah, ntar dulu, sorga mah sorga, urusan yang cepet kemarin bagaimana? Ini dua malaikat ribut berebut. Yang satu malaikat ingin bawa mayat ini ke neraka, ke sorga. Yang satu pengen nyeret mayat ini ke neraka karena dosa dan kesalahannya. Allah yang pisahin. Kata Allah, malaikatku, udah nggak usah pada ribut, diukur dah. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, taubatnya aku terima, jadikan dia penduduk sorga. Dah, nggak usah pada ribut, ukur aja ukur. Oh, malaikat Rahmah sama Zabaniyah ribut, sibuk bobo meteran. Ukur tuh bang, ukur. Ada yang minta 30 juta semeter. Panggil RW. Saudara, atas rahmat Allah, karena keutamaan bertobat, atas rahmat Allah, tanah tuh digencet, dipendekin, bedanya cuma sejengkal. Lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Artinya apa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersegera taubat. Saya tidak lebih baik dari saudara. Saya yakin saya lebih banyak salah dan dosa ketimbang saudara. Kenapa? Orang kalau sering ngomong sering salah, banyak ngomong makin banyak salah. Saudara diem aja dengerin saya, berarti kagak berdosa. Apalagi saya makin banyak bebacot, bebacot itu ngerti bebacot ya, makin banyak tergelincir hilaf, silaf dan salah. Karena itu mumpung malaikat maut belum datang ketemu kita, satu tobat. Yang kedua, dari hikmah ini saudara, riwayat yang tadi saya sampaikan, teruslah memperbanyak amal ibadah, karena amal ibadah itulah nanti yang akan
yang abadi. Orang yang bekalnya cukup di alam barzah, di alam kubur, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kenapa? Bekalnya cukup. Walaupun jawabannya kita udah tahu, kita apalin, ntar dipendem mah kagak bisa kita jawab kalau bekal kita kurang. Marobuka Allahu Rabbi, lu apalin sampai botak nggak apa-apa. Di alam barzah, di alam kubur, amal kita tuh yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Karena itu yang kita bawa, itu yang nemenin kita, itu yang nyelamatin kita. Selesai kita jawab, karena amal ibadah kita banyak. Selesai pertanyaan malaikat kita jawab, mereka akan berkata kepada kita, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Duilah, tidur pengantin man, bagaimana sih rasanya? Saya udah 18 tahun soalnya udah rada-rada lupa. Tidur pengantin tuh kagak terasa. Sekejap mata tahu-tahu pagi. Naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Kenapa? Nikmat kubur, saudara. Nikmat kubur dari apa? Amal ibadah yang kita tebarkan di alam dunia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Naumatal arus, tidurlah kamu sekejap mata. Perlu saya ingatkan, perbandingan waktu ini udah 9:30 ini. Perbandingan waktu di dunia dengan di alam barzah. Satu hari di dunia 5.000 tahun di alam kubur. Dalam riwayat lain, satu hari di alam dunia 10.000 tahun di alam kubur. Masaknya begitu panjang, penantiannya begitu panjang. Sampai kapan? Sampai terjadinya kiamat, semua kita dibangkitkan. Kalau kiamatnya masih setahun lagi, masih 10 tahun lagi, masih 100 tahun lagi, masih 1000 tahun lagi, masih 1.000.000 tahun lagi, penantian yang sangat panjang. Iya, rada enakan kalau malam ini dipendem, besok pagi kiamat. Tapi masaknya begitu panjang. Yang menyelamatkan kita tidak lain amal ibadah yang kita tanam di alam dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketahuilah, jikalau kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali buat diri kita. Kalau kita berbuat kejahatan, jahat itu akan menimpa diri kita. Saudara berbuat baik kepada saya, memberikan saya secangkir kopi. Kelihatannya memang saudara berbuat baik kepada saya, tetapi sesungguhnya saudara berbuat baik buat diri saudara sendiri. Kenapa? Itu bekal perbuatan baik ibadah alam barzah yang akan lama dan pasti akan kita lewati. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan juga akan yang kamu terima. Karena itu segera bertobat, khususnya saya, umumnya kita semua. Lalu luruskan niat kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan hanya menggapai dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 8 lewat 2 jam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.